Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Nah, begitu tadi kita cerita soal jenis-jenis apa yang dikerjain di rumah, tentu saja menulis dan filateli ya. Kedua kegiatan itu hobi ya? Iya, Hobi. banget. Tentu saja hobi. Nah, untuk menulis sendiri udah ngapain aja? Iya, jadi selama 41 hari ini saya sudah bikin 5 buku yang sudah siap untuk dikirim untuk diedit. 5 buku tinggal dikirim untuk diedit dan dicetak. Terus habis itu saya sudah finishing juga untuk 4 buku sebelumnya. Dan itu juga siap untuk diedit. Jadi selama 41 hari ini ada 9 buku yang siap untuk diedit. Yang kalau semua lancar, akhir tahun ini dapat 9 buku. Gitu. Oke, kalau kita pilih-pilih dulu tentang menulis dulu untuk buku. Ini masa penulisan buku, tunggu ke masanya. Buku tentang apa ini yang ditulis? Yang 5 buku pertama itu adalah tentang cerita musim panas di Jepang. Ketika aku ke sana itu Agustus tahun lalu itu musim panas. Jadi saya cerita tentang itu. 5 buku. Berapa lama tuh di Jepang? 2 minggu. 2 minggu menghasilkan berapa tulisan? 5 buku, 1 buku kira-kira 40 bab. Dikerjakan dalam waktu 41 hari. 41 hari. 40 hari. Enggak deh, berarti kurang. Sekarang sudah 41 hari. Kira-kira 30 hari lah. 30 hari. 30 hari sejak dirumahkan atau stay at home gitu, Iya, disuruh gitu ya? nggak boleh nggak ke kantor gitu. Oke, jadi dilakukan 5 buku itu dalam waktu 30 hari. Kira-kira ya untuk bukunya. Dengan pengalaman hanya 2 minggu di 2 minggu di Jepang waktu musim panas tahun lalu. Agustus. Oke, coba cerita sedikit tentang 5 judul buku itu. Itu ada jadi 5 buku kan. Pertama tuh bercerita tentang badai. Waktu kita ke sana tuh ada badai. Jadi pernah terjebak terus diselamatkan gitu kan. Kedua bicara tentang kehidupan si Michelle di Jakarta di sana. Terus ya pokoknya cerita dia ngapain aja di sana saya tulis gitu. Terus ketiga bicara tentang ada cerita yang misteri di Chichibu sama Kawaguchiko gitu. Itu ada cerita dan saya bikin tulisan itu 1 buku sendiri. Keempat itu bicara tentang quality time aku dengan Michelle selama di sana 2 minggu itu. Rumahnya Doraemon itu kan rumahnya Michelle banget. Terus ya banyak bicara tentang hidup kita di sana. Yang 5 aku bicara tentang ketemu teman TK di Kobe dan ketemu sama kijang-kijang di Nara. Brosur-brosur aku dimakan kijang itu. Kurang aja tuh kijang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas ke buku dulu ya, baru ke hobi, Ya, okay. Hobi yang lainnya gitu loh. Nah, buku ini menariknya di mana kira-kira, apa yang merasa satu ketertarikan dengan kondisi di Jepang yang dikemukakan di buku itu? Iya, karena
Karena selama ini yang saya baca di mana-mana bicara tentang Jepang adalah bicara tentang Jepangnya sendiri, tapi tidak ada sense orang menulis tentang, bukan tentang cuman tentang Gunung Fujinya, indahnya itu, tapi apa yang dia rasakan tidak ada rasa. Tapi buku saya, semua buku aku cerita tentang apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku mau. Itu. Jadi berbeda. Saya cerita tentang Jepang yang saya tulis dengan Jepang yang dilihat di buku-buku yang lain itu beda banget. Tapi gitu. seingat saya buku-buku sebelumnya kan ada buku tentang Jepang juga. Udah berapa seri tuh? Beda, karena saya bicara di tempat-tempat yang berbeda. Semua tidak yang sama. Jadi kalau tahun lalu yang lain yang 8 buku seri bicara tentang Akihabara misalnya, aku nggak ada di sini lagi, nggak akan aku tulis lagi di sini. Beda, karena memang saya setiap 3 bulan sekali ke sana, ya berarti kan pengalaman saya berbeda-beda, gitu niatnya. Ini kita bicara soal ketertarikan di Jepang, mungkin karena si Michelle sekolah di sana dan sering ke sana. Dibandingin negara lain, kenapa condong menulis banyak tulis tentang Jepang? Karena memang sering ke sana, apa memang ada keunikan tersendiri? Bukan. Jadi yang kira-kira yang 2015 kan saya bikin 4 buku tentang Eropa. Waktu kita jalan-jalan ke Eropa 1 bulan, dapat 4 buku. Dan situ itu udah launching. Lalu bicara tentang Amerika juga ada 2 buku. Sudah terbit walaupun belum launching. Nanti besok saya akan terbitkan lagi 2 buku Amerika lagi dan 1 buku tentang Singapura. Waduh. Bentar. Ini ada buku yang lainnya juga ternyata. Iya ada. Jadi 5 buku ini kan saya nulis baru, termasuk baru ya. Terus tentang Singapura tuh sudah beberapa kali ke sana saya nulis. Dan kemarin saya tinggal finishing aja. Itu udah siap untuk edit tentang Singapura. Kalau tentang Amerika pun ada lagi. Tinggal di finishing aja. Tentang di East Coast sama di Texas. Gitu. Luar biasa. Jadi ini artinya selama pengalaman itu masih hangat di kepala gitu ya, kira-kira kesimpulannya gitu. Kalau tidak akhirnya ya bukan lupa, tapi aduh sayang. Aduh ya waktu itu gimana ya ceritanya, lupa. Ya kan, apalagi sudah lama. Oke, kita masuk ke tulisan dulu gitu ya. Kenapa memilih tulisan? Kenapa memilih menulis untuk kerjaan di rumah? Saya tahu itu memang hobi Ibu Kristi, tetapi apa memang pilihannya cuma 2 hobi itu aja? Hobi sebenarnya banyak. Nulis itu sebenarnya karena cuma bisa di rumah kan sekarang, dan buat aku nulis adalah untuk terapi otak. Jadi ketika saya susah untuk bicara, di kepala saya itu banyak sekali apa yang ingin aku ceritakan, tapi susah untuk bicara. Gimana caranya? Nulis. Makanya ketika banyak orang bertanya tentang Jakarta misalnya, tapi kadang-kadang saya lupa, padahal banyak sekali poin-poinnya banyak sekali, tapi yang banyak lupa. Jadi aku bilang ini nih, ada buku DB. Ini pemahaman saya tentang konsep-konsep Jakarta seperti itu. Niatnya adalah untuk kalau nggak gitu akan lupa. Oke. Berarti selain hobi menulis juga ada tujuan lain untuk terapi otak ya. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu semua bahwa Ibu Kristi ini adalah seorang stroke survivor gitu ya. Kita flashback dulu ya sebentar, Kristi ya, supaya orang juga bisa tahu penulis ini latar belakangnya seperti apa gitu loh. Sejak stroke survivor berarti menulisnya itu, saya tahu kalau orang stroke mungkin teman-teman juga pada tahu. Mungkin Bu
Kristi bisa cerita lagi apa sebagian tubuh yang tidak bisa digerakkan? Oh iya, jadi kan saya kena stroke tuh kira-kira 10 tahun lalu ya, Januari 2010. Kaki saya terendam darah 20% dan menghasilkan saya cacat tubuh sebelah kanan. Dan itu sampai sekarang saya tetap masih cacat, artinya masih lumpuh, tapi saya berasa banget selama 7-10 tahun ini semakin baik, walaupun kecil sekali bertambah baiknya. Berarti praktis menulis ini pakai tangan kiri. Tangan kiri aja. Iya, karena saya nggak bisa. Media nulisnya gimana? Medianya apa, di HP apa di laptop langsung apa? Selama sebelum COVID ini, aku nulis biasanya di HP, di atas waktu di mobil macet-macet atau nunggu apa di HP. Begitu sampai ke tempat atau di kantor atau di rumah, baru masukin ke laptop dan cari gambar, baru diposting. Itu biasanya begitu. Tapi selama 41 hari ya semua di laptop gitu. Pertanyaan yang lucu nih, ini selama di rumah ini bagi sebagian besar orang menulis itu kan nggak mudah, ya. Ya itu pekerjaannya. Bagi saya juga menulis apalagi 5 buku itu satu hal yang wow, gitu kan. Merasa berat nggak artinya untuk kalau kita perbandingan mending gua di kantor gitu loh, kerjanya mungkin ya administrasi biasa daripada harus berkutat menulis di depan komputer gitu. Berarti berat nggak rasanya? Sama sekali happy karena kan orang saya kan nulis nih sambil, dan nulis itu nggak mikir, metik terus saya nggak pernah edit apakah itu benar atau tidak atau typonya bagaimana, nggak pernah edit. Jadi nulis terus cepet banget. Jadi 1 jam itu bisa 1000 kata kira-kira. Jadi setiap hari kemarin saya bisa nulis 5 sampai 6 bab setiap hari. Itu ya. Terus ya gitu yang terjadi. Oke. Karena pikiran yang saya nulis adalah masih hangat kan. Oke. Nanti kita kupas lagi tentang menulis. Kita masuk nanti di part berikutnya. Kita bertahan dulu ya soal menulis, karena menulis ini salah satu pilihan yang Ibu Kristi pilih pada saat bukan negara kita saja, tetapi pandemi ini sudah melanda dunia gitu. Ternyata ada seorang yang unik memilih untuk menjalankan hobinya dengan menulis, di mana sebagian besar orang berpikir ya nggak mudah untuk menulis sampai. Boleh nggak aku fotonya saya foto mau kasih. Boleh silakan. Nih kayak gini nih, ini yang pertama. Nggak bisa kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Iya, terlalu white. Terlalu ini ya. Terang. Nggak apa-apa, nanti dikirim aja di Oh iya. Di WA, nanti bisa digabung sama videonya. Oke, siap nanti dikirim ya. Nanti dikirim biar bisa di combine sama videonya. Oke. Nah, kita break dulu soal menulis ini pilihannya, supaya kita per part ya. Artinya kita ngomong menulis dulu, baru kita masuk ke hobi-hobi yang lain yang unik. Ya teman-temannya, kita break dulu karena ini hobi-hobi yang bagi-bagi kita agak-agak berat nih gitu loh. Selama kita pengennya di rumah nyantai-nyantai, sekalipun suntuk gitu ya. Entah mungkin ada hobi yang lain dari teman-teman, mungkin ada juga yang depresi. Ternyata ada seorang ibu yang memilih pekerjaan yang menurut kita ya agak sulit, tetapi dia lakuin dengan senang hati dan happy gitu ya. Kita break dulu Bu Kristi, nanti kita lanjut ke part berikutnya ya. Oke? Ya. Tunggu ya. Ya.